Depresi telah diklasifikasikan sebagai gangguan mood. Dapat digambarkan sebagai perasaan sedih, kehilangan atau kemarahan yang dapat mengganggu berbagai aktivitas sehari-hari. Depresi dapat mengganggu pekerjaan sehari-hari, mengakibatkan hilangnya banyak waktu yang berharga, menurunkan produktivitas, juga dapat mempengaruhi kualitas hubungan dan beberapa kondisi kesehatan kronis. Beberapa kondisi yang dapat menjadi lebih buruk akibat depresi, diantaranya adalah radang sendi, asma, penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes, dan kegemukan. Penting untuk disadari bahwa terkadang merasa sedih adalah bagian dari hidup yang normal. Peristiwa-peristiwa yang menyedihkan dan menjengkelkan dapat terjadi pada setiap orang. Tetapi, jika Anda merasakan sedih atau putus asa, secara rutin atau teratur, mungkin Anda sedang menghadapi depresi. Depresi dianggap sebagai suatu kondisi medis serius yang dapat menjadi lebih buruk jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Mereka yang berhasil mencari pengobatan yang tepat, sering melihat perbaikan dari gejala-gejalanya, hanya dalam hitungan beberapa minggu. Gejala depresi. Depresi bisa lebih dari sekedar keadaan sedih atau merasa sedih. Depresi yang berat dapat menyebabkan berbagai gejala, beberapa di antaranya akan mempengaruhi suasana hati Anda, dan gejala lainnya akan mempengaruhi kondisi tubuh Anda. Gejala-gejala dari depresi kemungkinan juga bisa berlanjut, bisa juga datang dan pergi. Para orang dewasa pada umumnya akan mengalami gejala-gejala depresi yang berkaitan dengan suasana hati, kesejahteraan emosional, perilaku, ketertarikan sosial, kemampuan kognitif, pola tidur dan kesejahteraan fisik. Gejala depresi yang berkaitan dengan suasana hati diantaranya seperti kemarahan, agresivitas, mudah tersinggung atau gelisah. Gejala depresi yang berkaitan dengan kesejahteraan emosional seperti merasa hampa, sedih atau putus asa. Selanjutnya, gejala depresi yang berkaitan dengan perilaku seperti kehilangan minat, tidak lagi menemukan kesenangan pada aktivitas favorit, menarik diri dari keterlibatan sosial, mudah lelah, pikiran bunuh diri, minum alkohol berlebihan, menggunakan narkoba atau melakukan berbagai aktivitas berisiko tinggi. Gejala yang terkait dengan ketertarikan sosial seperti berkurangnya hasrat seksual atau berkurangnya performa seksual. Gejala yang terkait dengan kemampuan kognitif seperti ketidakmampuan berkonsentrasi, kesulitan dalam menyelesaikan tugas atau respon yang tertunda ketika berbincang. Untuk gejala depresi yang terkait dengan pola tidur seperti insomnia, tidur gelisah, kantuk yang berlebihan, tidak tidur sepanjang malam atau tidur terlalu banyak. Dan gejala depresi yang terkait dengan kesejahteraan fisik seperti kelelahan, rasa nyeri, sering merasakan kram, sakit kepala, penurunan energi, perubahan nafsu makan, perubahan berat badan atau masalah pada pencernaan. Penyebab depresi. Terdapat beberapa kemungkinan yang bisa menjadi penyebab dari depresi. Bisa dari sumber biologis, hingga dari sumber yang tidak langsung. Beberapa penyebab umum dari depresi diantaranya. Yang pertama adalah sejarah keluarga. Anda berisiko lebih tinggi mengalami depresi jika memiliki riwayat keluarga yang juga pernah mengalami depresi atau gangguan suasana hati lainnya. Kedua, trauma usia dini. Beberapa peristiwa akan mempengaruhi cara tubuh Anda bereaksi terhadap ketakutan dan berbagai situasi stres. Yang ketiga, struktur otak. Risiko depresi lebih besar jika lobus frontal otak Anda kurang aktif, namun, para peneliti masih belum yakin apakah hal ini terjadi sebelum atau sesudah munculnya gejala depresi. Keempat, kondisi medis. Kondisi tertentu dapat membuat risiko terjadinya depresi lebih besar, seperti penyakit kronis, insomnia, nyeri kronis atau attention deficit hyperactivity disorder. Dan penyebab terakhir adalah penggunaan obat. Riwayat penyalahgunaan narkoba atau alkohol dapat memperbesar risiko terjadinya depresi. Selain beberapa penyebab di atas, faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan risiko depresi, diantaranya adalah harga diri yang rendah atau selalu bersikap kritis terhadap diri sendiri, memiliki riwayat penyakit mental, penggunaan obat-obatan tertentu, dan berbagai peristiwa yang menyebabkan stres, seperti kehilangan orang yang dicintai, masalah ekonomi atau perceraian. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya perasaan depresi yang terjadi, serta siapa yang berhasil mengatasinya, siapa yang sulit dan tidak dapat mengatasinya. Namun, dalam banyak kasus, penyedia layanan kesehatan tidak mampu untuk menentukan penyebab pasti dari depresi.
Tidak ada satu tes pun yang dapat mendiagnosis depresi. Tetapi penyedia layanan kesehatan yang ada di sekitarmu dapat membuat suatu diagnosis berdasarkan gejala-gejala dan evaluasi dari sisi psikologis Anda. Biasanya mereka akan mengajukan serangkaian pertanyaan seputar suasana hati, nafsu makan, pola tidur, tingkat aktivitas dan pikiran-pikiran yang datang. Karena depresi dapat dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan lainnya, penyedia layanan kesehatan juga dapat melakukan pemeriksaan fisik dan melakukan beberapa pengetesan darah. Terkadang, masalah pada tiroid atau kekurangan vitamin D dapat memicu gejala dari depresi. Jangan abaikan gejala depresi. Jika suasana hati Anda tidak kunjung membaik atau malah memburuk, segera cari bantuan medis. Depresi adalah sebuah penyakit mental yang serius dengan berbagai potensi komplikasi yang menyertai. Jika tidak segera ditangani, depresi dapat menyebabkan beberapa komplikasi, seperti kenaikan atau penurunan berat badan, sakit fisik, penyalahgunaan zat terlarang, serangan panik, masalah hubungan, isolasi sosial, pikiran untuk bunuh diri dan menyakiti diri sendiri. Jenis-jenis depresi. Depresi dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, tergantung pada tingkat keparahan dari gejala yang dialami. Beberapa orang mengalami episode yang ringan dan sebentar, sementara orang lainnya mengalami episode depresi yang parah dan berkelanjutan. Terdapat dua tipe utama dari depresi, yang pertama adalah gangguan depresi mayor, dan kedua adalah gangguan depresi persisten. Gangguan depresi mayor adalah suatu bentuk depresi yang masuk ke dalam kategori parah, ditandai dengan perasaan sedih, putus asa dan tidak berharga, yang terjadi secara terus-menerus, serta tidak hilang dengan sendirinya. Untuk dapat didiagnosis secara klinis, Anda harus memenuhi atau mengalami 5 atau lebih dari beberapa gejala berikut ini dan telah berlangsung selama periode 2 minggu. Merasa tertekan hampir di sepanjang hari, kehilangan minat pada sebagian besar aktivitas rutin, penurunan atau kenaikan berat badan secara signifikan, banyak tidur atau tidak bisa tidur, pikiran atau gerakan yang melambat, kelelahan atau memiliki energi yang rendah hampir di setiap hari, perasaan tidak berharga atau perasaan bersalah. Kehilangan konsentrasi atau selalu merasa ragu, dan pikiran yang berulang-ulang tentang kematian atau bunuh diri. Gangguan depresi persisten, dulu disebut dengan distimia, merupakan suatu bentuk depresi yang lebih ringan, namun masuk ke dalam kategori kronis. Agar diagnosis dapat ditegakkan, gejala-gejala harus berlangsung minimal selama 2 tahun. Gangguan depresi persisten dapat mempengaruhi hidup Anda, lebih dari depresi mayor, karena keberlangsungannya yang lama. Umumnya orang yang menderita gangguan depresi persisten akan mengalami kehilangan minat terhadap aktivitas normal sehari-hari, merasa putus asa, produktivitas menurun dan perasaan tidak berharga. Depresi akan berhasil ditangani jika tetap berpegang teguh dan menjaga semua rencana perawatan yang telah dibuat. Pencegahan depresi. Depresi pada umumnya tidak dapat dicegah. Karena sulit untuk mengenali apa saja penyebab pasti dari depresi, sehingga menjadi sulit untuk mencegahnya. Tetapi begitu Anda mengalami suatu episode depresi, kemungkinan Anda akan lebih siap untuk mencegah episode-episode berikutnya dengan mempelajari perubahan gaya hidup, dan perawatan mana yang memang berguna untuk diri Anda. Beberapa teknik yang dapat membantu diantaranya, olahraga rutin, tidur yang cukup, menjaga perawatan yang ada, mengurangi stres dan membangun hubungan yang kuat dengan orang lain. Depresi bisa bersifat sementara, atau bisa juga menjelma menjadi sebuah tantangan jangka panjang. Perawatan atau pengobatan tidak selalu dapat membuat depresi hilang dengan sepenuhnya. Namun, pengobatan seringkali membuat gejala-gejala menjadi lebih mudah untuk ditangani. Mengelola gejala depresi memerlukan pencarian akan suatu kombinasi obat dan terapi yang tepat. Jika suatu pengobatan tidak berhasil, bicarakan dengan penyedia layanan medis di tempat Anda berada. Mereka dapat membantu Anda dalam membuat rencana perawatan baru yang berbeda, yang mungkin dapat bekerja lebih baik dalam membantu mengelola kondisi Anda. Jika kamu suka dengan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe, agar tidak ketinggalan video terbaru berikutnya.